bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker? Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak. Itu tak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena covid. Nah, jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Sholat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Sholat pakai masker sah atau tak sah? Sah. Dari mana dia datang? Tak sah. Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu. Ada saudara saya nikah dengan janda 92 tahun. Hah? Coba tengok. Nampak 42. Beli satu dapat 3. Buy one get 3. Maksudnya bebini dapat anak 3. Tak sesuai sama lagu. Lagunya kan beranak ampek dan nanti juga. Orang tuanya tak restu karena perbandingan umur 42 dengan 22. Bagaimana sikap yang tepat kepada orang tuanya, Pak Ustadz? Ibu, bapak yang anakmu umur 22 mau nikah sama janda 42, ketika cinta tak bisa memilih. Cinta itu irrasional. Kalau rasional bukan cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Tak bisa dia mendengar lagi, tak nampaknya lagi di dunia ini kecuali janda. Hanya saja kita sebagai orang yang di luar hanya bisa memberikan pandangan. Ada 3 yang mau kusampaikan wahai kau anak muda. Yang pertama, kalau kau sekarang umur 22, janda ini 42, nanti waktu kau umur 42, ini bini kau ini udah 62. Berarti kau siap-siap berbini sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, orang petangnya bisa jadi kafir. Sedangkan kepada Allah aja hati bisa berubah, apalagi kepada bagaimana kalau tiba-tiba nanti hatimu berubah? Siap enggak? Yang ketiga, ibumu yang melarang ini bukan niat dia tak baik, bukan dia menyuruh kau berzina, tapi menyuruh kau berpikir. Oleh sebab itu istikharah dulu, berpikir. Kalau sudah pikir-pikir tetap juga dia mau menerima, maka orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia mesti menyetujui.
Karena yang tidak boleh itu kalau anak itu melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dia mau menikah dengan orang yang tak seakidah, wajib orang tua melarang. Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Sedangkan ini bukan masalah akidah, ini masalah adab, ini masalah kepantasan, ini masalah kufu, ini masalah kelayakan. Maka di pengadilan pun seorang laki-laki boleh menikahi perempuan berganti perwalian. Kalau perempuan itu tidak, ayahnya tak setuju, maka bisa dialihkan ke wali abad, wali yang lebih jauh. Wali perempuan itu ayahnya tak setuju, bisa berpindah dari ayah ke datuk, datuknya tak setuju, bisa berpindah ke abang. Sedangkan wali perempuan aja bisa berpindah kalau pasal tak setujunya itu bukan karena agama. Kenapa tak setuju? Karena beda suku. Kenapa tak setuju? Karena susah. Kenapa tak setuju? Karena belum kerja. Itu bisa perwalian itu berpindah. Apalagi kalau hanya sekedar setuju tak setuju, bukan masalah perwalian. Tapi pandangan orang tua ini perlu didengar. Jadi anak-anak muda ini jangan hanya memperturutkan isi kepala dia saja. Belum tahu dia lagi asam garam hidup. Apakah memasukkan foto bersama ustadz di FB termasuk ria? Berfoto dia, habis itu diuploadnya ke FB. Tujuannya supaya yang lain mau mengikuti tausiah. Yang dua, jangan dibilang hanya men-share jadwal tausiah aja, tapi tak mengikuti tausiah. Beda antara syiar dengan riya. Kalau sekedar untuk syiar berfoto dia dengan Ustadz A'agim, berfoto dengan Ustadz Fulan, lalu kemudian dia ajak, marilah kita hadiri tausiah pada tanggal 19 di masjid. Nah, itu syiar. Hilang pula iklan tadi. Buat update, ikutilah kajian subuh di Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata nomor 28, Simpang BPG, Sabtu 19 September 2020, kajian subuh. Nah, cukup itu aja, yang lain-lain. Bagi Anda yang ingin kontak person, hubungi saya. Apa belas? Untuk syiar, untuk iklan boleh. Gimana caranya agar mudah berjumpa jodoh? Jumpai Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stoknya. Ustadz Al-Nob ketua yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti dikasihnya ada semua, umur, status ada semua. Ustadz Al-Nob tentu isi ini dulu kan. Langkah rezeki pertemuan maut siapa yang mengatur? Allah. Coba tanya ibu-ibu bapak ini gimana berjumpa. Ibu yang perempuan tanya ibu, bu, gimana jumpa bapak itu dulu? Setiap ini tak ada satu ceritanya. Lain kepala, lain orang, lain cerita semua. Macam mana pertemuan dia dulu? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Iyam sasgallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa musibah, tak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin mempertemukan engkau, tak pula ada yang bisa menghalanginya. Makanya selesai sholat kita katakan, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau mengasihi, tak ada yang bisa menghalang. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Kalau engkau mau memberi, kalau engkau melarang, tak pula ada yang bisa menghalang. Itulah tauhid. Jadi kalau ada orang, aku sebetulnya mau nikah sama dia dulu Pak Ustaz, terus kenapa tak jadi? Kena pelet. Tauhidnya tak betul. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau mengasihi, tak ada yang bisa mencegah. Wala mu'ti'a lima mana'ta.
dan kalau Allah mencegah tak ada yang bisa mengasihi. La haula, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Tentang pelaksanaan sholat Jumat, khotib naik mimbar, bilalnya azan. Kebetulan saya baru datang. Mana yang lebih baik, langsung sholat tahiyatul masjid atau nunggu habis azan? Dan mana yang dibolehkan atau tak dibolehkan? Tunggu habis azan. Kenapa menunggu selesai azan? Siapa yang menyambut seruan azan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tegak, tunggu selesai azan. Kenapa kau tunggu selesai azan? Kenapa tak lanjut tahiyatul masjid? Aku mau mendapatkan syafaat. Kenapa tak langsung duduk aja? Karena Nabi pernah khutbah, lalu kemudian ketika Nabi sedang khutbah ada seorang jamaah duduk. Kata Nabi, "Qum fasalli." Tegak, salat 2 rakaat. Itu dalil boleh melaksanakan salat 2 rakaat walaupun khatib sudah berdiri khutbah. Tapi sadar diri, tahu diuntung lah. Udah terlambat, khotib udah naik, bacalah ayat pendek. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua kulhu. Nah, ini udah terlambat, baca pula Al-Kahfi. Hari Jumat nih Pak Ustaz, tepi-tepi sana terlambat, tahu diri, tepi sana terlambat. Nah, sholat sunat ini udah terlambat, wah tegas, pakai baju kaos, emang masalah buat lo. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal farju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya, dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Saya dengar dari salah satu radio, berwudu boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri saya pakai anduk. Saya berwudu pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita. Adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan
digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser, mereka tengok Musa, ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan. Walaupun tak ada orang menengok. Orang yang rela tidak disolatkan kalau mati, apakah dia sudah kafir? Orang yang mengangkat pemimpin kafir itu kafir, walaupun dia tidak mengeluarkan statement. Walaupun dia tak mengeluarkan statement, jangan solatkan saya. Dia tak disolatkan itu kan karena dia dianggap gugur 4 fardu kifayah. Tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi solusinya bagaimana? Dia mesti taubat, taubat nasuha. Pokoknya tak ada hancur di bawah hancur. Di dunia hancur, karir hancur, orang tak percaya, umat tak percaya, di akhirat neraka jahanam tempat dia. Satu-satunya jalan taubat. Mudah-mudahan taubat dia, taubat nasuha. Kalau tidak, na'udzubillah. Ana akwat, mohon doanya Ustaz, semoga Allah melembutkan hati orang tua saya untuk mengizinkan saya mondok menghafal Quran. Saya sudah minta izin mengirim video keberkahan bagi diri orang tua yang anaknya hafal Quran, tapi beliau tetap tidak mengizinkan. Beliau berpendapat Al-Quran tak perlu dihafal. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak jamaah yang meneteskan air mata karena anak lari dari pesantren. Orang tua saya termasuk yang tak bertuah, kata orang Melayu, karena saya tak tamat pesantren. Cuman setahun saya di pesantren. Saya termasuk yang lari dari pesantren. Mungkin dulu kalau saya tamat pesantren jadi ustadz saya. Ustadz hebat maksudnya. Ini ada anak mau masuk pesantren, mau menghafal Quran, malah dia pula mengatakan Quran tak perlu dihafal, diamalkan saja cukup. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Iktibar pelajaran bagi bapak ibu sekalian, iktibar pelajaran bagi anak-anak muda sekalian. Yang kalian punya dapat orang tua mengizinkan kalian ngaji, memberi kalian motivasi untuk sekolah agama. Nih, masih ada di zaman sekarang nih orang tua yang melarang anak. Nanti di akhir majelis kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Anak yang hafal Al-Quran, nanti dia bangkit di padang mahsyar. Al-mahiru bil Quran, yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bangkit bersama para malaikat. Anak yang hafal Quran, soleh, bisa dia memberikan syafaat pertolongan. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat Allah, ada syafaat Quran, ada syafaat anak-anak yang soleh. Ada pula orang yang hafal Quran, meninggal orang tuanya, setiap hari dia ulang hafalannya 2 juz, mengalir pahala bacaannya. Beruntung bertuah bapak ibu yang anaknya hafal Quran, anak itu mengulang hafalannya 1 hari 2 juz, maka mengalir bacaannya. Adapun anak yang tak pandai baca Quran, tak pandai mengaji, maka Al-Fatihah pun tak terkirimkannya. Bayangkan itu. Ini orang tua membuang tuah. Ini orang tua yang membuang tuah. Anak yang mau menghafal Quran malah dilarang. Bahwa alasannya karena perempuan. Pondok pesantrennya aman, Ish Karimah. Itu sahabat kita yang di Solo. Sudah banyak anak-anak kita yang hafal Quran di Ish Karimah Solo. Maka kirimkan ke Solo, negerinya aman, perjalanan sekarang pula aman. Antarkan dia ke sana, dudukkan siap. Nggak salah rindu kepada anak. Mati tak membawa anak, amal soleh itulah yang akan dibawa. Justru kita bangga dengan dia bisa sekolah hafal Quran. Saya adik beradik kandung tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami cuma berdua. Orang tua saya melepas saya kuliah 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. 4 tahun di Mesir tak pernah saya pulang. Bukan saya 10 orang, 10 pergilah mat, oh mati matilah, bukan begitu.
Kami berdua. Apakah boleh tidur sambil megang Quran? Karena kebiasaan saya kalau tidur megang Quran, kalau tak megang Quran saya tak bisa tidur. Kok baca Quran itu ada adabnya. Adab baca Quran, buka adab hamalatul Quran. Berwudu, duduk menghadap kiblat dengan Quran. Tapi kalau ada orang yang menghafal, capek dia, miring dia ke kanan, miring sunnah Nabi, dipegangnya Quran. Itu boleh menghafal Quran. Tapi adab-adab tetap dijaga. Yang pula mau ngangkang telungkup, macam megang novel ketika cinta bertasbih. Mana adab kita? Adab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat tertentu orang yang menghafal Quran, capek duduk sampai 2 jam 3 jam, miring dia ke kanan, tetap adabnya adab miring seperti dipegangnya Quran. Itu boleh, bisa. Mengambil ini mesti dari bawah. Nanti kalau tidak masuk surat tilang. Apa hukum mengambil keuntungan lebih dari 400%? Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, penjual boleh mengambil untung berapa persen terserah, tidak ada ketentuan. Lebih dari 100% riba, tidak ada, selama tak ada unsur tipu di dalamnya. Bapak pergi ke Jogja, beli kaligrafi kulit, di sana cuma 15.000, Bapak jual di sini 1.500.000. Berapa persen itu? 1000%. Sah, selama tak ada tipu. Cantik kaligrafinya Pak? Iya. Boleh saya beli Pak? Boleh. Berapa harganya? 1,5 juta. Saya beli ya? Belilah Bapak. Ya, tapi kalau dia tipu-tipu, ini kalau ente beli, insya Allah rezeki akan berdatangan, menolak bala, hantu-hantu takut karena ini dari Jogja nih, Nyi Roro Kidul aja pingsan gara-gara ini. Itu bohong itu. Selama tak ada unsur tipu, bohong, tak apa-apa. Buka fatwa Syekh Atiyah Saqar. Adakah penjelasan hadis atau salat Nabi tentang persentase pembagian keuntungan ketika Khadijah menitipkan barang dagangan kepada Nabi? Tak ada. Namanya mudharabah. Andai pun ada, itu tak bisa jadi dalil. Perbuatan Nabi kepada Khadijah tak bisa jadi dalil karena itu sebelum jadi Nabi. Perbuatan yang bisa menjadi dalil adalah setelah jadi Nabi, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau dibulatkan 23 tahun, itu yang bisa jadi dalil. Adapun dia sebelum jadi Nabi, maka tak bisa jadi dalil. Itu sekedar pelajaran saja. Mudharabah itu berapa? Ustaz, pinjam duit Pak Ustaz 10 juta. Saya mau ternak puyuh, ternak ayam. Saya mau buka kurs jahit menjahit. Nanti kita bagi untung sama, kalau rugi tanggung sama. Berapa pembagiannya? 50-50. Sah. 70-30 sah. 20-80 sah. Kalau gitu 10-90 sedikit betul lah. Jadi innamal bai'u an taradin, sama-sama ridha. Lanjutkan, silakan. Tak ada batasan. Pak Ustadz, sholat yang baik diterima Allah itu sholat yang gimana? Baca buku fikih dasar, fikih paling rendah, fikih sunnah Sayyid, fikih sunnah Said Sabiq itu tengah. Di bawah fikih sunnah Said Sabiq lagi, fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar Ijazah Al-Azhar. Belum ada LC lagi zaman dia, tahun 1935, namanya Syahadah Alamiyah. Itu orang Indonesia, spesialis fikih Syafi'i. Fikih dicetak bulan bintang. Rukun, syarat, wajib, sunat. Pelajari baik-baik rukun, syarat, wajib, sunat. Apa yang kita lakukan Pak Ustadz kalau seandainya kita melihat aurat saudara kita yang lagi sholat, laki-laki? Tutup. Kalau yang bisa ditutup, misalnya dia pakai celana jeans. Anak-anak muda jangan lagi dipakai celana jeans yang pendek. Ini kan mau sholat, baju pendek, pakai celana jeans ke bawah, tutup. Kalau nampak kita naik, turut naik kan. Apalagi kalau kita kenal. Karena sholat dia batal. Orang yang sholat terbuka auratnya, sholatnya batal. Maka dia mesti ulang balik.
diulang balik itu sholat. Hati-hati. Makanya kalau pakai kain sarung, ujung kaki dirapatkan. Waktu sedang sujud, Allahu Akbar, kaki kan menegang gini, tutupkan. Karena kalau pakai kain sarung, tak pakai kain, pakai celana panjang di dalam, itu pangkal pahanya kelihatan dari belakang. Itu berapa? Kalau pakai sarung itu pakai celana panjang, paling tidak sampai ke lutut, di bawah lutut, agak 5 jari di bawah lutut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi waktu saya masih di bawah, sayup-sayup suara masuk ke jendela, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke dalam otak. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Di mana tadi yang nyanyi-nyanyi itu? Di luar? Di bawah? Saya sangka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak-anak muda yang suaranya bagus, kalian bersair-sair, katanya Pak Ustadz melantunkan lagu-lagu itu hukumnya haram. Loh, kok haram? Kira-kira melantunkan Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu pakai lagu atau enggak? Pakai irama atau enggak? Pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf, kasetnya agak rusak. Itu pakai irama. Bayangkan kalau baca Fatihah enggak pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pakai irama? Syekh Masyari Rashid, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Hudhaifi, itu semuanya, Syekh Bandar Balila, itu semuanya suka kita mendengarnya. Azan juga demikian. Makanya anak-anakku, adik-adikku yang suaranya bagus, ikut gabungkan diri dengan kelompok hadrah, latihan baca burdah, syair Ad-Diyaul Lami, syair Al-Barzanji, syair Ad-Dibai. Apa isi syair-syair itu sebenarnya? Isinya 3. Yang pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua, solawat-solawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah sejarah Nabi. Maka isinya baik, baik, baik. Kadang masyarakat ini nggak paham, hadir aja. Kira-kira yang nggak paham hadir dapat syafaan apa enggak? Dapat. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak salah. Yang kedua, bahwa maulid yang dibaca, Quran yang dibaca itu adalah baik karena isinya solawat. Solawat terbagi kepada 2. Ada solawat ma'thur yang ada dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 5 solawat ma'thur. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Sahih Bukhari. Kami nggak punya Sahih Bukhari Pak Ustaz. Sudah saya muat dalam buku. Apa namanya? 99 tanya jawab salat. Oh, ujung-ujungnya jual buku ya. Download gratis di internet, cari saja Abdul Somad LCMA 99 tanya jawab solat, dapat linknya, like and share. Bagi. Boleh kami print Ustaz? Boleh. Kami jual? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita lakukan ini adalah benar. Yang kedua, membaca maulid adalah bagian dari solawat. Man shalla alayya salatan
siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihapuskan dosa-dosanya, termasuk yang diangkat derajatnya, termasuk orang yang dimuliakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita ambil sedikit secuil sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi dalam 60 menit, 63 tahun diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. 60 tahun mau dipres jadi 60 menit. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu yang diceritakan Abdul Somad malam ini 0,001% dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada pengajian Syekh hadir, ada pengajian Habib datang, ada pengajian Kiai datang, pengajian sirah. Malam ini tabligh akbar ramai-ramai datang, tapi ilmu yang banyak adalah pada pengajian halakoh ilmu. Siap menghadiri pengajian para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini poin yang ketiga. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk. Di samping Nabi ada anak kecil. Di depan anak kecil itu ada tempat air. Kalau tempat saya, tempat air itu namanya ceret. Di sini apa namanya? Teko. Terserahlah. Apa namanya? Pokoknya tempat air. Ketika Nabi mau mengambil tempat air itu, Nabi permisi dulu ke anak kecil ini. Kata Nabi, saya ambil ya. Kata anak kecil itu, silakan ya Rasulullah. Apa maknanya? Akhlak Rasulullah SAW menganggap orang ada, melihat orang nyata. Manusia ini perlu dihormati keberadaannya. Jangan sampai menganggap orang ini nggak ada. Makanya saya kalau lewat di depan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya gini kan. Mereka itu ada, cuman mau disalami satu-satu waktu nggak cukup. Mereka ada. Baik Bu, sehat ya. Ini kadang banyak juga orang ini kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis sehat. Anggaplah manusia ini ada. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah, tahun ke-8 hijrah, pasukan yang dia bawa 10.000 pasukan, lengkap dengan tombak, baju besi dan kuda. Saat itu musuhnya Abu Sufyan sedang menggigil ketakutan. Apakah dianggapnya orang itu tidak ada? Ada. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Buat orang itu ada. Itulah makanya kalau sedang acara, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Fulan. Orang barat kadang nggak gitu, dia langsung naik, ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Tapi kita sebut. Dan saya karena tidak hafal, takut salah, saya tetap mengatakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, insya Allah tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kata jamaah, hormati orang, anggap keberadaannya, jangan sepelekan dia, karena sekecil apapun orang, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan manusia. Nampak anak kecil, kau anak kecil nak, dosamu belum ada, langsung dia duduk kan. Nampak orang tua, bapak sudah tua, aku belum pernah tua. Jangan sepele sama orang tua, mereka pernah muda dan pernah tua. Kita cuma muda, belum jamin sampai tua. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24, masih muda. Banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Yang megang mikrofon saya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak mu'alaf, baru masuk Islam, memang kau baru belajar sholat, doa belum bisa, tapi dosamu nol, saudaraku. Maka muliakan orang.
anggap orang ada, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat, ada nama anak kecil namanya Abu Umair. Waktu itu dia main-main burung pipit, burung kecil. Nama burung itu bahasa Arabnya Nughair. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai anak kecil, apa kabar burung-burung pipitmu yang kemarin? Apa maknanya? Jumpa anak kecil itu ngobrol, ajak cerita. Makanya saya kalau ketemu ada jamaah anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, saya tanya, kelas berapa? Kelas 5 Ustaz. Sekolah rajin ya. Boleh selfie Ustaz? Mungkin itulah yang akan menjadi kenangan dia setelah dewasa nanti. Bayangkan kalau ternyata dia jadi jenderal bintang 5. Bayangkan kalau ternyata dia menjadi pejabat di masa akan datang. Kalau dia ditangkap KPK, kita nggak kenal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu dia ingat sepanjang zaman, mati kita, dia ingat. Dulu waktu saya masih kecil, datang Ustaz Somad menyalami saya, maka untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah dia bacakan. Jangan baca sekarang. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan orang, jangan anggap mereka tidak ada. Mereka adalah ada, termasuk anak-anakku yang kecil-kecil di sana. Kalian tetap ada di hatiku walaupun kalian jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada 2 orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan orang. Ustaz Somad itu cuma pandai ngomong aja, ceramah aja, katanya menghormati orang, menganggap keberadaan orang. Buktinya dia dari tadi nggak ada menghormati orang di belakang. Oh, ini udah saya salami semua. Dari tadi sebelum maju saya udah salaman dulu ya, pamit ya, pamit ya. Ustaz mau pulang? Enggak, mau ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Nabi yang pertama adalah walaupun anak kecil, Nabi sedang berdua, bertiga, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kenapa Ustaz memanggilnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Yang ngomong bukan saya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti anak-anak bikers subuhan masuk surga. Nanti anak-anak jombloan fisabilillah masuk surga. Nanti anak-anak ekstatu masuk surga. Anak-anak muda yang tobat hijrah masuk surga. Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Pemimpin kalian. Kalau perempuan masuk surga, siapa pemimpinnya Ustaz? Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki siapa pemimpinnya Pak Ustaz? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperlakukan Hasan dan Husain? Dipeluknya, diciumnya. Ada seorang Arab Badui di samping Nabi. Apa kata dia? Anakku 10, 1 pun tak pernah kucium. Lihatlah berapa kerasnya hati orang Arab Badui. Keras. Anaknya 10 laki-laki, 1 pun tak pernah diciumnya. Di Indonesia, sepreman-preman tengiknya, setengik-tengik premannya, bertato tegap, antingnya sebesar lubang hidung. Tapi kalau sudah dikasih anak seram, kumis tebal, rambut nggak pernah dicuci 3 bulan. Tapi kalau sudah dikasih anak kecil, hilang premannya. Ini keras sekali. 10 anaknya, 1 pun tak pernah dia cium. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang sayang itu adalah disayang Allah kalau ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengasihimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu, malaikat akan mendoakanmu. Maka mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Saya yakin dan percaya jamaah ini pasti sayang sama saya. Betul? Apa bukti sayangnya? Mereka selalu mendoakan saya walaupun tak saya minta. Tapi malam ini saya tegaskan sekali lagi,
Ustaz minta doa apa? Satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Ini penting. Itu di akhlak, di antara akhlak Nabi SAW, di antara akhlak Rasulullah SAW, bahwa apa? Menganggap orang ada, menyayangi orang, diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing. Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid Ustaz, haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tunasusila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum nggak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jadi setiap hari amalnya kurang 7 km, 7 km, 7 km. Jadi kalau setahun amalnya berkurang sejauh hampir. Sementara amal dia satu hari sebesar bisul, dikurangi sebesar 7 km. Jadi amal dia tiap hari min. Lalu untuk apa Nabi cerita itu? 3 makhluk yang kotor. Anjing kotor, WTS kotor, sepatunya kotor, bekas kaki baru busuk, tapi ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maka orang kalau sudah dicabut Allah, kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana anak kandung, mana anak manusia. Tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan masjid, diletakkan di depan panti asuhan. Akhirnya pagi-pagi bapak panti melihat ada anak, dia ambil, dia mandikan, dia jaga, dikasihlah nama anak, namanya Mehmet bin Kardus. Mendapatnya, mohon maaf Pak Mehmet yang di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam hatinya tetap ada rasa kasih dan sayang. Makanya tempat kita itu namanya rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu. Anar Rahman, aku ini Rahman. Sakaktur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Tahu rahim? Rahim kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Itu yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter. Merubah wajah jadi wajah perempuan banyak yang bisa. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi untuk menciptakan rahim, sudah ada yang bisa? Belum. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rahim di dalam, itu anak bercampur dengan sambal terasi. Tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas. Di Afrika Utara itu panas, cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tapi tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Di kutub utara, kutub selatan, dingin 0 Celcius, di bawah itu lagi. Tapi tidak ada janin yang tiba-tiba menggelinding keluar jadi es batu. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat yang aman, nyaman, damai, dan bakteri tidak bisa masuk ke dalam. Allah yang menjaganya. Diambil dari Asmaul Husna. Makanya rahim, kasih sayang,
di dalam hati itu mesti ada rasa kasih dan kasih sayang. Yang hadir ini mudah-mudahan dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Jadi kalau ada pulang nanti tiba-tiba dilihat sendalnya hilang, itu kira-kira siapa yang nggak punya rasa kasih sayang? Ketika sendal dia hilang, dia pulang merasa gimana pulang? Diambilnya sendal orang lain. Wah, kita ngasih sampel itu yang simpel, sederhana, kecil saja. Amalkan pengajian ini. Pulang dari sini, sampah berserakan di depan masjid. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan itu ada rasa kasih sayang nggak dalam hatinya? Nggak sayang dia. Bagaimana rasanya kalau besok pagi bangun melihat sampah? Apa kata orang? Ah, inilah gara-gara Abdul Somad Tabligh Akbar ini kan, Ustadz sampah itu kan. Makanya nanti pulang ambil sampah, buang sampah botol yang kita buang masuk ke dalam tanah. Berapa tahun dia baru hancur? 100 tahun. 100 tahun baru hancur dalam tanah. Bayangkan ada cacing yang nggak punya mata, dia sangka ini donat, tiba-tiba plastik. Kata cacing, awas kau yang suka buang sampah sembarangan, sampai masanya akan tiba. Nah, begitu kau mati langsung diserbunya. Brownies siap katanya. Inilah yang dulu buang sampah sembarangan. Hari ini kau boleh tertawa saudaraku, tapi sampai masanya nanti waspadalah. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3. Kalau kau bertobat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad tak punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko, yang ketiga sorban. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus kan Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king, son of money, raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bisri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun ada, dia ambil, dia bawa
pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, "Hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh diembus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya." Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Nauzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja dia kita. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat sunatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa. Baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya, sholat Isya kul huwallah, sholat tahajud kul huwallah, sholat witir kul huwallah, sholat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, 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 sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah, gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk, Ustadz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustadz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak nggak apa-apa, ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik, kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah-tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak ibu, kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz, ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak apa? Kau udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tuba, berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol dua, mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak, lain dari
kepada itu catatan dosa-dosa, maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Mekah, aku yang paling hebat, aku yang ke Mekah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung nih. Mohon maaf Haji, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja. Tak pandai saya nyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengan ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi, maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah, siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang. Ngapain kita sindir-sindir orang? Ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian, tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih, hati bersarang, dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati. Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem, Ustaz buka ikat pinggang, tem, Ustaz buka cincin, sudah lewat lagi, tem, rupanya lutut besi. Pak, apa yang besi? Sudah ada semua. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lututku besi ya? Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. Bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, nggak pernah dibuka. Kalau lewat tenteng. Tapi saya yang paling sakit sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin ngambil tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi solat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau solat jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau solat pakai baju seperti saudaraku putih. Ini sholat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat lambat datang, langsung di depan orang banyak, tertulis di baju kaos. Emang masalah buat lo? Oleh sebab itu maka pakai baju putih, bersih. Kenapa pakai baju putih Pak Ustaz? Kalau pakai baju putih, cepat nampak kotornya, cepat nampak dakinya. Kalau pakai baju hitam, kotornya nggak nampak, kawan nggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitamnya? Enggak, jangan tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih maka kau bersimpuh di hadapan Allah, duduk antara dua sujud. 8 yang kau minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Oh, lupa pula.
Itu yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum salam kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawat, doa-doa, tayyibat, semua yang baik-baik bukan punya engkau, punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, engkau yang punya kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat tilang sudah datang. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab, semua menjawab. Salam yang kedua ini yang enggak boleh dijawab. Salam imam waktu salat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dijawab. Yang ini bilang waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakum afiyah. Kalau kau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sampai aku menjawab waalaikumsalam, kau bukan pulang mati kau tak. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih, sampah-sampah. Islam agama yang bersih, bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk, bau, kotor, setan dekat. Tapi kalau harum semerbak, malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari. Ayatnya kalau surah binas. Kawan pertama sedang khusyuk berdoa, lama-lama tengok live ini. Oleh sebab itu maka zikir, kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi seabdul zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini kau harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, yang tak bisa menulis zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah. Subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, gimana keadaan Syekh Nur? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Gimana kita jalan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak, dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah. Jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang orang hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku, tatap mataku. Jangan sampai istriku dipelet orang. Jangan sampai saudaraku dianiaya orang. Jangan sampai negeri, jauhkan negeri dari malapetaka, bencana, musibah. Ustaz, saya kalau doa bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wes perang-perang dia pucuk orang wes ngalor gedung etan iki. Aku bukan orang Jawa Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak banana mintakan dan pertama alam balakinan kedua alam babinang sampai baca minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong gak mau berdoa, sholat pun gak mau, doa pun gak mau. Ente kenapa gak doa? Ngapain doa? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong, rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan, itu apa disebutkan? Allah kan Maha tahu. Dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah, Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam ya. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan. Tapi kalau nyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang nyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya. Harga masih tinggi. Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila, yang menenangkan jiwa bukan narkoba, yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, sholat, zikir, baca Quran, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qurani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustadz. Maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Tidak mau lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustadz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh gak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang gak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustadz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di upload di internet, Ustadz Somad punya bini baru. Akhlak itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun, kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Pocongnya dicampakkan aja ke Kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu, mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang
Sekarang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan, sholat bapak tidak sah, menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustadz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya pada Ustadz Abdul Somad. Ya, jangan nanya ke saya, udah pasti nggak bisa jawab. Ini langsung 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Semuanya terkait tentang kematian sini kebetulan. Nah, pertanyaan pertama saya mengenai ya ada hubungannya dengan sakaratul maut juga sih. Apa benar Ustadz, seseorang itu kalau mau dijamin masuk surga itu pada saat sakaratul maut itu harus mengucapkan kalimat syahadat. Ya, maksud saya gini, artinya bisa aja ada sikon-sikon tertentu di mana orang itu ketika meninggal ya bisa jadi meninggalnya secara mendadak gitu. Dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia keislamannya itu udah sangat baik gitu loh. Nah, terus pertanyaan kedua ini ya masih tentang kematian juga Ustadz ya. Apakah benar kalau saya sering dengar juga Ustadz ya, seseorang yang meninggal sebelum akil balik, nggak peduli dia itu muslim atau non muslim, maka dia tuh udah dijamin masuk surga. Dan saya belum lama ini juga bahkan ada sempat dengar ya, makanya ini saya klarifikasi ke Ustadz mengenai kebenarannya. Selain udah dijamin masuk surga, katanya orang yang meninggal sebelum akil balik, ya nggak peduli muslim atau non muslim juga, itu katanya selain dijamin masuk surga, itu arwahnya katanya tidak berada di alam barzah, tapi ada di langit ke-7 bersama dengan Nabi Ibrahim. Nah ini saya belum tahu kebenarannya, makanya ingin klarifikasi juga itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Ahi namanya siapa? Oh ya, nama saya Dori, Ustadz. Dori. Ya. Mirip kayak nama ikan ya? Oh, iya. Alhamdulillah. Nemo dan Ini Dory. pertanyaannya luar biasa, apalagi yang kedua gitu ya. Ini meninggal sebelum akhir balik. Jadi antum bukan mau bilang kalau antum belum akhir balik kan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Apakah yang diucapkannya itu mesti teks seperti takbiratul ihram yang tidak boleh diganti dengan kalimat lain? Takbiratul ihram Allahu Akbar tidak boleh dirubah menjadi Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allah. Nah, maknanya sama tapi lafaz teksnya tak boleh diganti. Adapun saat mati, maka lihat hadis dalam buku tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, Allahumma birrafiqil a'la. Ya Allah, dengan engkau yang paling dekat, yang paling tinggi. Dan ada beberapa sahabat orang soleh, ucapan kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi substansi maknanya tetap pada 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan tidak mesti tekstual, tapi mengandung substansi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan nanti ketika kita melihat orang sakaratul maut dia ucapkan Allah, Allah. Wah, ini enggak husnul khatimah. Dia tak husnul khatimah. Karena beberapa sahabat meninggal ucapannya Allah, Allah. Tapi kita yang membisikkan ke telinganya tetap la ilaha illallah. Ini tentang lafaz la ilaha illallah. Lalu yang kedua Ustaz, bagaimana kalau seseorang meninggal sebelum dia akhir balik? Apakah dia mendapatkan jaminan surga? Bahkan kalaupun dia bukanlah Islam.
Rufi'al qalamu an salasatin. Ada 3 orang yang penanya diangkat. Hari ini pena kita mencatat, mengikuti bedah buku, tablik akbar, tanya jawab, pengajian, sholat berjamaah. Tapi ada orang yang penanya diangkat. Rufi'al qalam, penanya tidak mencatat. Siapa dia? 1. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Maka kalau mau nyabu waktu tidur. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Itu maka dia menjerit-jerit, dia tahu belum dicatat. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun tidak disebutkan, tapi substansinya sama. Karena ketiga orang ini, anak kecil belum baligh, orang gila, orang tidur, orang pikun, sama-sama akal, status akalnya off. Sedangkan kita semua on. Asal jangan 2 kali. Nah, ini tentang masalah yang tidak dicatat amal. Jadi suami-suami ya kalau misal punya istri yang gampang lupa gitu ya, jangan cepat-cepat dimarahin. Bodoh kamu, mana segala macam. Jangan-jangan itu tadi termasuk yang masuk surganya lebih awal daripada kita nantinya ya kan, karena kepikunannya itu ya. Jadi selalu berbaik sangka aja lah kalau memang punya pasangan hidup yang mudah lupa gitu ya. Begitu kan Bun ya? Begitu Ya, ya. siap. Besok kita praktekkan ya. Benar ya? Kalau salah satu di antara kita Benar. lupa, jangan cepat-cepat dimarahin. Benar. Ya, benar. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kan Lanjut dapat kita. ilmu lagi deh ya. Tapi suka dikomplain kalau suka lupa-lupa saya soalnya. Untung memang seneng banget nih, Masya Allah ya Ustadz. Makasih Ustadz. Yang berikutnya, oke next. Oh kita jadi curcol hubungan keluarga ya. Temanya nggak di sini. Nah dari Rega tadi ya, Rega. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam berhijrah. Ya, bajunya ini udah terus ngingatin, shift pemuda hijrah. Salam ya buat Ustadz Hanan Ataki ya. Asatid kita juga. Gimana Ustadz? Tips untuk bisa istiqomah, tipsnya. Sebelum anak jawab istiqomah, anak mohon maaf tentang anak kecil di langit ke-7 tadi. Oh iya. Oh Ah, iya. iya betul. Apakah anak kecil meninggal itu langsung masuk surga? Oh iya. Ada pula yang mengatakan di langit ke-7 kan? Iya. Maka kul ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah artinya kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Semua anak yang kecil itu walaupun ayah ibunya non muslim, anak kecil itu Islam. Lalu siapa yang merubah dia menjadi non muslim? Fa'abawahu yuhawidanihi. Bapak dan ibunya merubah dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi. Bapak ibunya merubah dia menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi. Bapak ibunya merubah dia menjadi Majusi. Kenapa tidak ada hadisnya kedua orang tuanya merubah dia jadi Muslim? Tak ada. Karena memang aslinya dia Islam. Kalau Islam berarti tempatnya di surga. Syarat Islam bersyahadat. Kapan dia bersyahadat? Apa ada waktu USG dokter wah sedang syahadat nih. Dia bersyahadat sebelum ditiupkan ke alam rahim. Sebelum masuk alam rahim namanya alam roh. Ayatnya wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil kesaksian kepada ruh saya, ruh Kang Adrian, ruh Teh Desi, semua ruh kita diambil waktu itu kesaksian. Allah bertanya satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Maka anak yang kecil sebelum akil balik meninggal, tempatnya di surga. Apa kerja dia? Wildanum mukhalladun. Mereka anak-anak yang kekal abadi dalam surga, membawa cawan-cawan tempat air minum penghuni-penghuni surga. Anak-anak kecil yang meninggal. Kalau kebetulan anak itu ibunya muslimah, maka si anak itu menarik ujung kain ibunya masuk ke dalam surga. Itulah hadis tentang syafaat anak kecil. Dengan syarat ibunya tetap sabar dan beribadah. Bukan berarti ibunya dugem.
Nanti ibunya mabuk sakau, ente kok nggak sholat? Ntar anak saya kan udah nganari nanti di sana. Udah nungguin di sana gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Adapun anak kecil dilihat di langit level sekian, dalilnya hadis tentang Isra Mi'raj. Waktu Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim, Assalamu alayka ya ibni. Selamat engkau wahai anakku, kata Ibrahim. Nabi lain menyebut ya akhi, my brother, saudaraku. Tapi Ibrahim menyebut anakku. Karena Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya keturunan sampai kepada Adnan, Adnan punya cucu cicit sampai Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil anakku. Dan Nabi ketika itu melihat ada anak-anak kecil bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dalil mereka yang mengatakan anak kecil meninggal, rohnya bersama Nabi Ibrahim. Ibrahim nama lain Arabnya Ibrahim Abu Rahim. Abu bapak, Rahim penyayang. Abu Rahim, Ibrahim bapak yang penyayang. Nama kamu siapa? Ibrahim. Telinga anaknya hilang satu disentil. Bukan penyayang. Ibrahim.